Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita sudah membuat CNP ya. Ini udah, lalu di oke, lalu di oke. Nah, lalu kita select join ya. Select join. Lalu setelah di select joinnya, kita ke ini dulu ya, draw B. Jadi kita mau membuat rafter gitu. Jadi biar sekalian gitu, langsung semua gitu. Nah, ini kita pilih dulu ke CNP ya. Lalu setelah itu disilang aja, nggak apa-apa. Nah, ini kan kita harus select ulang ya. Kita nggak perlu select ulang lagi. Kita langsung aja ke preview select ya. Di sini ada. Atau kita bisa Ctrl J ya. Nah, oke. Nah, ini udah ke select. Lalu kita pilih extrude join to frame. Sini kita jarak antar X-nya itu karena kita mau ke sini ya. Antar kolom kan. Sini ada berapa rongga? Satu, dua, tiga, empat, lima. Sini kita klik 5, lalu di apply aja. Oke, udah jadi. Nah, Coba setelah ring beamnya ditambahin ring beamnya ya. Ring oh iya Pak. ring beamnya 200 itu aja. Ini sudah jadi ya CNP-nya ya. Oke, kita akan membuat ring beam-nya ya. Kamu putus-putus ya? Iya Pak, belum di apa namanya rafter selanjutnya gitu. Oh, Jadi ntar saya join dulu. Oke ya, karena ini diputus-putus ya awalnya gitu. Jadi kita ini select aja semuanya. buat buat bantuan aja. Iya. Ini kita join lagi, join frame di sini ada. Lalu kita select ya. Replicate lagi tuh rafternya. Iya. Lalu kita replicate. Kita bisa ke edit atau replicate di sini atau kita bisa Ctrl R ya. Simpelnya Ctrl R. Nah, kita ambil titik yang mau kita replicate ya. Kita mau ngambil dari sini, sini. Klik to main model, klik, lalu dari sini, sini. Nah, ini frame-nya kita select dulu ya untuk yang kita replicate. Lalu di sini ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Sini ada lima, jadi kita klik lima. Oke, sudah terbuat ya ininya, afternya. Lalu kita akan membuat ring beam-nya ya. Kita buat aja ring beam di add new, lalu di ini steel high atau wet flame. Lalu di oke. Ya Ini, 200 gitu. ini kita buat ya W400 aja. Oke, 200. Kegedean itu. Iya, belum ngerti nggak? Ini 400, ini 200. Terus 200, 7, sini tebelnya 11, 7, sini 200, di sini 11, sini 16.
Ini materialnya kita rubah ke BJ37. Dan oke, udah semua. Oke, lalu dia oke. Nah, ini kita drawing lagi ya untuk ring beam. Kita sini pakai W400 atau mau buat foot juga bisa. Tapi karena ini ring beam, kita pakai yang simple aja nih. Nggak usah pakai itu. Ini di sininya. Join, oke. Setelah itu kita select ring beamnya, lalu kita ctrl R. Ini karena tadi jaraknya 6 meter ya, dan ada 1 2 3 4 yang kita butuhkan di sini kita ganti aja 4, lalu di apply aja. Udah terlihat ya ada ring beamnya di sini. Jadi kita bisa lihat ya. Oke, untuk centre itu posisinya masih keadaan jepit ya. Ini kita rubah dulu ke posisi seperti, karena CNP itu kita apa namanya, Purlin itu supported struktur ini, struktur pendukung. Jadi kita merubah ke sambungan sendi. Jadi kita select aja di sini. Untuk kita mau men-select CNP itu kita ke select, lalu ke properties, lalu ke frame section. Nah, nanti kita klik aja di sini CNP. Otomatis sudah terus. Setelah sudah terklik, Kayak lalu gitu. kita assign frame. Diem aja gitu. Nah, untuk Mau servis name di real sini kita centang mau ya di servis start real ke N-nya. ada ya? Oke. Oh iya. Iya. Oke, sudah ya. Kan kerasukan itu ya. Kerasukan. CNP-nya sudah. Nah, saat ini kita sudah sampai ke modeling ya. Jadi kita akan melakukan pembebanan. Tapi sebelum kita melakukan pembebanan, kita ke load pattern dulu. Kita buat dulu load patternnya. Sesuai ada yang di materi ya. Di situ harus ada beban mati tambahan, a- angin, beban angin arah X, arah Y, dan juga gempa arah X, arah Y, dan juga ada live proof, ada beban hujan. Ini langsung kita buat aja ya. Ini date kita masukin satu ya. Ini jangan dirubah karena dia menghitung nanti bebannya sendiri. Tapi kalau di nol itu nanti kita memasukkan beban itu secara manual. Lalu dari sini namakan aja SDL ya, kalau gede semua. Add new load, ini kita ke super date, lalu kita add new load. Lalu setelah itu kita masukkan live proof ya, atau LR. Ini kita pilih tipenya yang load of live, lalu add new load. Nah, setelah itu kita tambahkan beban hujannya, patternnya. Ini R kodenya. Nah, ini kita masukin aja ke snow ya. Nah, di sini nggak ada hujan gitu. Nanti kenapa ke snow? Nanti agar gampang eh, memasukkan load combination ya. Nanti biar nggak ada error. Ini di oke aja, add new load. Lalu setelah itu beban angin ya. Beban angin arah X. Ini ke Y. Ini karena kita mau manual ya, sebenarnya bisa auto lateral. Kita biasanya manual, jadi ya manual aja. Ini add new load. Sama begitu juga add new load. Nah, setelah itu gempa ya, X, gempa arah X. Berarti di sini kita pilih seismik ya. Nah, di sini auto lateralnya kita pakai yang ASCE
716. Add new load sama begitu juga. Ini kita ubah aja ke Y. New. Oke, sudah semua. Kita oke aja. Setelah itu, lalu kita keluar patternnya. Kita set kegempaannya ya. Ini karena arah X ya, arah X ya. Jadi Y-nya di unchecklist aja. Jadi hanya X dir aja yang tadi. Oke, kita masuk ke gempaan dulu ya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya di apa namanya Google Drive-nya sudah ada itu Excel-nya ya. Ini tergantung lokasinya, Tangerang atau itu beda-beda ya SS-nya S1 itu. Tergantung lokasi ya. Bisa dilihat dari respon spektra Puskim. Oke, kita untuk menentukan SS dan S1-nya itu kita ambil data dari respons spektra ya. Di sini kita tulis saja desain spektra Indonesia. Ini kalau mau pakai koordinat, mau lebih akuratnya bisa koordinat, tapi kita simpel aja ya nama kota gitu. Ini kita ambil aja Jakarta. Jakarta gitu. Dan ini nilai SS-nya mana Hmm. tuh? Ini nilai Nah, SS-nya, nilai S1-nya, ini template proyeknya. itu di copy aja. Nanti di copy ke Excel. Tapi sementara ini kita ubah dulu kelasnya ke Tanah Lunak ya. Ini kita copy aja SS-nya. Dan pakai ini deh. Ini kita masuk ke Excel ya, Excel perkembangan. Nah, kehapus Jakarta tadi. Ini kita Tanah Lunak. Ini kita ambil SS-nya itu kita copy ke Excel kita. Untuk S1-nya juga seperti itu. Lalu untuk FI-nya ini kalau di etap situ kalau kita tanah lunak ya dia otomatis sudah 1,3 ya. Nah, kalau untuk kita mendapatkan nilai FI-nya itu karena di sini kan udah otomatis 1,3 ya. Nah, kita nilai FI-nya itu kita interpolasi ya. Ini kita ke SE ya tanah lunak. Kita ambil ini 0,38 angkanya. Berarti 0,38 itu di antara S1 ini 0,3 dan S1 ini 0,4. Nanti di sini kita masukin 0,3 dan 0,4. Lalu nilainya itu untuk yang 0,3 itu 2,8 ya. 2,8. Dan di sini untuk yang 0,4-nya 2,4. Oke, ini nanti ke auto ya untuk FV, AFV-nya. Nanti SDS-nya itu sudah terhitung ya. Ini kita copy S-nya kita ke etaps. Ini 0,8 ya, karena kita itu pakainya baja ya. Ini, angka pajak pengumuman. Kenapa kita 0,8? Karena kita pakainya baja. Kalau kita pakainya beton,
kita 0,9. Nah, kita mau menghitung baja, kita 0,8. Oke, sudah. Ini kita paste aja. Kita copy, lalu kita paste. Sininya 20 tadi. Ini kita ke set kelasnya E aja. Nah, jadi di atas itu udah otomatis 1,3 ya. Nggak bisa dirubah-rubah. Jadi yang bisa kita rubah itu hanya FV-nya. Jadi kita ambil FV-nya ini 2,478. Nah, nanti nilai SDS dan S1-nya itu akan sama pada Excel. 0,675, 6765. Di sini 0,6297. Di sini 0,6297. Nah, untuk faktornya ini, untuk R-nya ini, kita ngambil sistem pemikul momen rangka baja yang biasa ya, OMF, Ordinary Moment Flame. Sini omeganya itu 3, di sini 3, ini 1. Okupansinya, karena kita industri yang manufaktur, jadi di ke, apa namanya, di SNI 1726 itu kalau untuk industrial atau yang lainnya itu 1 ya. Hal-hal yang tidak berisiko ketika terjadi bencana gempa ya. Nah, ini kita masukin aja. Ini di 00 ya. Jangan di calcap. Ini di 00. Sudah, ini sudah terisi semua. Lalu di oke. Ini arah Y sama juga seperti tadi ya. Cuma ini hanya arah aja. Ini karena arah Y, ini dihapus aja centangnya. Arah X dan juga yang dua ini. Nah, ini juga kita isi ya. Ini SS-nya. Pak mau nanya, itu time period-nya belum dibuat ya? Time periodnya. Yang mana? Oh, ini. Itu yang ya benar, belum diisi. Ini sudah di, jadi ada 3 pilihan ya, pendekatan, kalkulasi otomatis dari etapsnya, dan juga kalkulasi dari kitanya sendiri ya. Ini kalau kita mau menghitungnya sendiri bisa, kita jadi tinggal masukin aja nilai dari sini gitu. Misalkan time period 1 detiknya itu 1,862 gitu, arah X gitu. Eh, sorry, yang awalnya gitu. Sorry, yang ini nih. Kalau kita mau menghitung sendiri user ini bisa, cuma kita biasanya tuh pakai program calculated ya dari Etaps. Jadi si Etaps itu udah menghitung sendiri gitu, time period. Kita ambil aja karena kita pakai baja ya. Jadi 0,8, sini 0,028. Nah, selanjutnya itu ya sama seperti yang kayak tadi, satunya ini nilainya kita masukin ya. Ini kita ubah 20. Nah, time long nya itu 20. Sekelasnya kita masukin ke E, lalu FV-nya kita masukin. Nah, untuk faktornya ini kita ubah ke 3,5. Kita ini satu. Ini taruh baru. Oke. Oke, setelah itu di oke aja. Nah, ini kita mulai masuk ke pembebanan ya. Jadi pembebanan ini untuk beban hidup beban mati ya, tergantung dari teman-teman. Teman-teman mau ngambilnya itu dari CNP-nya kah atau mau dari rafternya? Jadi saya Select by ngambil frame, select by frame itu aja cepet. lihat baik. Oke, Select by frame aja, cepat itu. siap. Biasanya kita select by frame ya. Nah, biar cepet itu. Kalau CNP kan kita harus select dulu CNP-nya gitu. Kita by frame aja, kita blok aja sini. Lalu kita masukkan di sini frame load assignment atau bisa ke assign frame load distribute. Oke.
Nanti tampilannya seperti ini. Load patternnya kita ganti ke live ya. Sini karena masih kilonewton ya. Nah, untuk mengubah satuan pada etaps itu ada di sini. Di units, consistent unit. Ini force unitnya kita ubah ke kgf ya, satuan kilogram. Dan untuk length unitnya kita ubah ke meter. Nah, nanti di atasnya udah terganti unitnya. Kita asumsikan itu 15 aja ya. Ini live loh. Ini Hmm. live bukannya 60 tadi itu, ya. Gimana, Pak? Ini beban live kan. Ah, sorry. Ya, untuk beban live itu 60 ya, sorry. Ya, tadi mikirnya sudah. 60 kali berapa kali 6 ya. Jadi ya, jadi kan tadi di SNI itu 0,58 per meter persegi ya, atau 60 kilogram per meter persegi. Nah, karena ini kita mainnya beban lari, jadi kita tahu dulu nih antara apa namanya, antar jarak antar rafternya ini berapa gitu, terportalnya. Misalkan 6 meter ya, berarti kita kali 6 meter. Jadi meter persegi diganti ke meter lari hasilnya. Jadi 60 kilo dikali 6, 360. Oke, dimasukin aja. Oke, Reviews, reviews aja itu. PS itu loh. ya. Setelah itu kita preview select ya, atau Ctrl-J juga bisa. Sama aja. Lalu ini kita ubah ke SIDL. SIDL kita 15 ya. Itu penutup atap itu 5, lampu itu 5, Ini tanpa solar panel aja ini. tanpa solar panel ya. Hmm. Jadi kita Jadi ambil cuma dulu nih, atap, lampu sama glass wool lah gitu. glass wool, 15. redam. Tuh, kita ambil Solar panel aja ada 20 kilo per meter itu, Pak. Apa itu? Kalau solar panel beratnya 20 kilogram per meter persegi itu. Iya, nanti berarti ditambahkan sendiri. Jadi 15 ditambahkan solar panel, sprinkler atau apa gitu. Kalau ini beban normal aja nih, cuman atap, atap silalum terus lampu-lampu sama glass wool sekitar 15 lah. Sebetulnya 11 sih sebetulnya. Cuman kita bulatkan jadi 15 ya. Jadi kita di sini input ya 15 kilogram. Sama kali seperti 6 ya. ya, sama seperti live lu tadi kali jarak portal ya. Portal itu 6 ya. Kali 6 sih. Jadi 90. Lalu kita cek lagi apakah sudah masuk. Sini sudah masuk ya. Live dan isi dealnya. Terus apa lagi? Beban angin. Eh beban angin nih. Iya. Itu kita masuk ke beban angin ya. Nah, teman-teman Excelnya ada di ini ya. Ada di Nanti dibagi aja. ya, di Google Drive ya. Ya teman-teman bisa download. Oke, Pak. Ya. Jadi di sini kita ada dua ya, arah X dan arah Y. Ini kita menentukan arah X dulu. Ini kita tulis warehouse, penamaan aja itu. Nah, untuk menentukan ini kan kita karena kita arah X ya, kita ambil yang memanjang. Jadi B-nya ini arah X dan L-nya ini arah Y. Ini kita ngambil arah X dulu. Jadi B-nya itu panjangnya tadi berapa? Ya, taps. Itu panjangnya 30 ya. Sini kita masukin 30. Nah, L-nya itu tadi 40 kan. Nah, karena kita pakainya atap plan atau perisai, jadi ini tinggi dinding ya. Tinggi dinding ini 8.
sama ini tuh. Jadi ini tiga efektif gitu. Sini kita masukin ke 10 derajat ya. Klik aja 10. Depan atau perisai. Terus setelah itu kita ngambilnya ini daerah perkotaan ya. Kalau mau ini apa namanya? Jadi di sini bisa tentukan ya. Sorry, sorry. Mungkin Excelnya ini agak error. Errornya. Jadi untuk arah yang B-nya itu tadi 36, sini 40, ini tinggi 8 dan juga ini untuk derajatnya kita ambil 10 ya. Ini kalau kita pakai atap miring sepihak ya. Jadi karena kita pakai perisai jadi nggak usah dirubah. Nah, exposure-nya ini tergantung dari teman-teman, lokasi teman-teman apakah di perkotaan, apakah tanah lapang atau hutan-hutan gitu ya. Jadi kalau untuk yang C ini kurang dari 9 meter ya. Nah, ini kalau untuk yang B ini di perkotaan, kalau yang D ini untuk tanah lapang ya. Nggak ada penghalang jadi sekitarnya lapang gitu. Karena kita daerah kota ya, di Jakarta kita pakainya B aja. Ini kalau untuk KZT-nya, koefisien faktor tomografinya kita ambil 1. Untuk koefisien faktor efektifan Bisa. angin Eh, 0,85. Nah, Oh, karena masih ada. kita apa namanya bangunan Hah? tertutup ya warasnya ya. Jadi di sini kita klik bangunan tertutup ya. Semua di tas itu semua. Bergantung desain bangunan teman-teman ya. Ada yang arah lebarnya itu terbuka, itu bisa ngambil ke tutup Coba sebagian. telepon Raffi deh. Karena kita bangunan tertutup Dia semua, nyimpen nggak? jadi kita ambil bangunan tertutup. Oke, ini untuk ini ya. Jadi ini pembanding angin datangnya, ini angin perginya nggak ada jadi. Nah ini pada tepinya ya. Di sini kan buat bebannya ini karena kita jaraknya 6 meter ya. Kalau di sini 6. Sama di sini juga 6 ada ganti. Dan ini juga. Ini kita ganti. Kita ganti. Oke, itu yang tadi arah X ya. Ini kita ke arah Y. Arah Y itu sebaliknya. Berarti di sini tadi B-nya itu 36 ya. Berarti di sini sekarang B-nya itu jadi L. Itu 40. Sini 36. Sini tingginya 8 masih. Sini derajatnya 10. Ini tinggi. Sini kita pakainya yang B aja ya, daerah perkotaan. Bangunan tertutup ini KZT-nya 1 0,85. Eh, ini kalau untuk angin datangnya nggak ada ya. Tapi kalau angin perginya ada. Jadi dia menghitung sebagai angin pergi. Nah. Sudut atap tadi kayaknya 5 ya, Pak. Iya Pak, jadi kalau di sini tuh hanya pilihannya
10, 15, 20, 25 ya. Jadi kita ambilnya tuh 10 aja karena kan kita under 10 ya. Kalau kita lebih dari 10, kita ngambilnya 15. Tuh, nanti udah otomatis kita ngitungnya ke maksimal gitu. Jadi kita ambilnya 10. Oke, di sini kita rubah ya. Sini tadi jaraknya 6. Ini sebetulnya juga angin hisap semua sih sebetulnya. Angin hisap itu sebetulnya masih menguntungkan ya. Karena dia melawan counterweight gitu. Angin hisap itu masih menguntungkan. Nah, setelah kita sudah melakukan perhitungan beban anginnya ya, nah kita lalu menginput di atasnya. Oke, lalu ke select ininya ya dulu ya. Select aturnya. Lalu kita ke assign frame distribute load. Kita ke arah YX. Tadi arah X ya. Kita ke X dulu. Nah, ini pada atap ya. Untuk arah X pada atap itu, dia itu nilainya 240. Ini kita hapus saja. Nanti dia kalau ini kita ke local 2 ya. Nanti kalau ini ngikutin ini minus, nanti dia malah nekan ya, bukan ngehisap, nggak buang ke atas gitu. Ini di apply aja. Nah, ini ada yang belum ke sel. Sudah ya. Sudah select. Nah, begitu juga dengan WY-nya. WY-nya tadi nilainya berapa? Kali kita ambil yang terbesar aja ya, 40. Ini kita, yang minusnya kita hilangin. Oke, ini sekarang kita ke beban dinding ya. Beban dinding arah X. Nah, ini kita masukin aja. Kita akan YX. Beban angin datang, 192. Nah, ini directionnya diubah ke arah X. Lalu kita select lagi ya, Ctrl J. Dan arah Y. Kita lihat arah Y itu berapa nilainya. 0,42 ya. Biasanya kita ambil aja. Sorry. Arah Y itu. Coba ke arah Y. Oke. Setelah sudah di input beban angin, beban SDL, beban live juga ya, sudah terinput. Ini juga sudah terinput beban YX, WY, SDL live. Lalu kita running dia. Setelah itu lalu kita cek frame design ya, apakah yaitu stress ratio-nya masih masuk atau tidak. Ini kita nol. Oh,
Ini kenapa merah? Karena ini masih gempa bawaan dari atas ya. Ini lotcomnya kita belum sesuaikan lagi. Ini lotcomnya masih bawaan dari atas ya. Terlihat. Jadi kita setting dulu untuk lotcomnya itu sesuai dengan SDS yang kita punya. Untuk nyeting lotcom itu kita ke load combination. Ini kita hapus aja. Ini load combination bawaan dari etaps. Pertama-tama kita masukkan dulu service. Beban lain atau service. Di sini beban lain, beban service itu terdapat beban itu sendiri, struktur sendiri, beban hidup, dan beban mati. Oke, lalu di oke, lalu di oke. Nah, itu baru kita masukin beban lain aja ya. Kalau jadi di Excel kita sudah ada ya. Kita memberitahu cara simpelnya seperti apa kita memasukkan. Jadi kita nggak perlu lagi membuat ini satu-satu gitu ya. Jadi caranya itu adalah kita klik Ctrl E, lalu ke load pattern, sorry, load case, lalu load combination. Ini kita klik aja. Lalu dia, nah nanti terlihat seperti ini. Nah. Ini kita ke Excel aja, kita export ke Excel. Nanti dia keluar Excel, nanti akan seperti ini ya. Nah, di ininya kita sudah buat ya. Kita sudah berikan di apa namanya di Google Drive-nya itu untuk load combination-nya. Nah, kita metode LRFD ya atau metode ultimate. Di sini kita sesuaikan lagi SDS-nya sesuai apa yang kita punya ya. Ini SDS kita itu 0,6765. 0,6765. Punya Ini satu aja. untuk faktor redundansinya itu satu aja ya. Satu pengukir. Lalu ini kita copy, kita blok sampai akhir. Sorry. Ini kan karena untuk nama kegempaannya beda ya. Ini kita ganti dulu. Kita, kita ke select di home, find and select, lalu replace. Setelah itu cari tadi namanya apa? Spec X yang mau kita rubah ya. Spec X itu kita rubah menjadi EX. Lalu replace all. Nah, sudah terubah ya. Spec X. Sama begitu juga dengan Y. Ini arah Y. Replace all. Nanti berubah juga ya. Yang tadi spek Y. Y. Oke, setelah sudah ini di blok kita blok aja. Lalu kita paste ke sini. Ini di oke aja. Nah, setelah itu lalu kita balik ke atas ya. Lalu from Excel. Lalu apply ke model. Oke, setelah apply ke model tidak ada yang error, lalu klik done. Oke, lalu kita run lagi ya. Sebelum di run tapi ini kita revised preference ya. Ini kita ubah dulu. Kita memakai OMF. Seismic design kategorinya itu kita ke E. Ini redundansinya itu satu, ininya satu. SDS-nya tadi 0,65705 ya.
R-nya itu 3. Ini, sorry, 3,5. 3, ini 3. Oke, setelah 3, lalu kita run ya. Oke, tidak ada yang error. Lalu kita cek still design ya. Nah, ini masih merah ya, karena ini masih load count daripada ininya, bawaan etaps. Ini kita rubah dulu ke apa namanya, select frame design, select design combination. Ini kita buang ke kiri, lalu kita klik yang RFP tadi yang combo kita punya ke blok sama servisnya yang kita pindahkan ke kanan. Ya, oke. Lalu kita run. Ini masih merah. Ini tipis banget ya. 1,07. Ya, mungkin fitnya dipanjangin sedikit aja, Pak. Footnya ya. Ditumpuan atau gimana tadi? Ya, berarti kita bisa Footnya kurang mengubah. panjang. Iya, betul. Karena Footnya perbedaan tipis sekali ya. Jadi kita ada pilihan bisa menggunakan ditinggiin, foot. tinggiin sedikit sama ditinggiin itu. Tadi di tumpuan ya. Itu kita 3 meter ya. Ini kita run lagi. Lalu kita cek stress desainnya. Kurang tinggi tadi. Oh, masih kurang ya. Itu di 0,02 station locationnya. Oh, udah sembuh itu. Udah sembuh. 0,995. Iya. Coba di preferennya satu aja tuh. Batasannya satu aja. Ya Paling sudah. bawah, paling bawah. Ini Oh, nomor 35 itu ya. Nomor 35. Nomor 35. Bikin satu aja itu. satu aja. Di run lagi. Ya, ini masih bawaan ini ya, lapsnya ya. Ini outcome-nya kita nah dulu. Nah, ini bisa terlihat ya. Ini karena bedanya tipis ya. Itu Ini kamu bisa. tinggiin aja footnya. Iya, Pak. 675 kali 1,7 lagi loh. Lokasinya di 00 tadi, di tumpuan, di 0 di tumpuan. Iya, Pak. Footnya tadi ditinggiin aja lagi. Nah, ini kan 0,9 tuh. Jadi 1,2 lagi. Cuma dua. Ketinggian footnya. Tinggiin aja. Hmm, karena main foot. Diedit aja yang tadi tuh. Yang sudah ada diedit aja. Ya, Pak. Lebih cepat yang ada aja. Modify aja. Ini kita rubah ya 1,2. Coba kita cek lagi. Ini saya jelasin ya tadi klik kanan. Ini cara bacanya gini nih. Ini itu penting. Station location ini loh. Station location itu ada di mana itu? Kalau kira-kira masih 0, ini artinya di tumpuan ini. Kalau merahnya di 0,2 meter artinya di daerah tumpuan sini nih. Di tumpuan sini sama tumpuan
tengah gitu. Iya di Jawa itu membuat diri kanan yang tengah yang knock ya Pak. Ya, knob. Ya. Ini penting nih, station location itu penting itu. Jadi kalau yang 0,28 ini dia tumpuan dari kolom ya. Tapi kalau yang 20 ini dia itu di knocknya. Sorry, di knocknya sih. Nah, sekarang saya lanjutkan dan sebagainya. Oke. Nah, ini profilnya sudah masuk ya. Sekarang aja kita cek lanjutan ya. Ini simpangan. Ini kombonya combo service aja. Kita cek di tengah-tengah sini. Ini satuan masih meter ya. Ini kita ubah dulu ke milimeter. Nah, untuk menghitung tadi ya, pendudukan yang terjadi gitu untuk area pada balok itu per 240 ya. Di sini panjangnya 40 meter, lalu jadikan milimeter itu 40.000 dibagi 240. Nah, jadi batas runtutan izinnya itu 166 ya. Dan yang terjadi itu 225. Berarti runtutan izinnya itu masih tidak tercapai ya, di bawah runtutan izin. Berarti kita harus mengganti profil. Kayak di sini Berarti kita 750 ya. ya, 750-an. ya. Dinaikkan jadi 750 kan. Jadi kita ganti aja ya profilnya. Ini kita unlock dulu. Lalu kita ke define, section properties, frame section. Karena bebannya sekarang gede sih, 60 kilo sih. Harusnya kalau beban cuma 20 kilo ya mungkin masih masuk ya. 675. Karena beban airnya itu, beban live-nya itu 60 ya. Ini kita ganti aja ya. Jadi HC 750 ya, Pak? Iya, 750, 200, 16, 10 ya. 750 itu. Ini udah, sudah oke aja. Terus food-foodnya juga sama, diganti semua itu. Itu biarin aja nggak apa itu. Oh ini Itu, nggak apa-apa. itu 1200 itu. Oh, oke. Itu foodnya kan. Ya, Foodnya diganti juga tuh. 750. Oh, terus ini 1200, ini 16, 10 gitu aja. Itu lebih tinggi. Nah gitu. Kok malah lebih rendah? 1200. 1.200 saja. Ini 16 ya tadi, Pak? 16, 10 ya. Hmm. 16. Daran ulang. Ini kita oke. Tapi kita cek dulu ya. Yang ini. Nah, udah masuk semua. Oke, di oke aja. Nah, kita run dulu. Oke, karena tadi nggak masuknya di lanjutan ya. Jadi kita hanya cek lanjutan aja. Kita ke beban servis. Lalu kita cek. Nah, ini masih nggak masuk ya. Tadi izinnya itu jadi 40.000 dibagi 240 itu 66. Dan yang terjadi itu 188 ya. Berarti perlu diperbesar lagi.
untuk ininya. Baca dong, Bu, cari dong. Ah, baca dong. Bisa nih HC 900 tuh. Kalau kata gue volumenya gedein dah. HC 900 tuh. Gede juga nih. Ini kan Pak. sendiri, Pak. Eh? Ini kan dari sendiri. Tapi cuma 30 meter. Bertangnya. Hah? Tapi yang itu Oh, lebih kaku ya kolomnya. artinya sama. Cuman bolanya dia meter. Ya ini karena kolomnya kurang kaku juga bisa deflect kan. Iya. Deflect. Atau kolomnya ini berapa meter kolomnya nih? Lalu, aku kalau 700 kalau bisa depan. Kalau 700. Tadi 900 tebalnya berapa, Pak? Apa itu 900? Iya, Pak. 17 11. 12. Code-nya sama ya. Ini kita ganti. Bautnya juga diganti tuh 11 17 sih. Ini pasti masuk karena kurang sedikit tadi tuh. 188 sama 166 ya. 2 senti doang. Kita cek lagi ya. Bukan service. Nah, ini masuk ya. Berarti kita harus memakai profil Di HC 900 40 meter. 900. Ya karena ini memang apa namanya beban live loadnya itu yang terutama bikin apa namanya nggak masuk itu ya. Live loadnya gede-gede ya. Pas banget pas jam 9 ini. Jadi stress ratio sudah, pembebanan sudah, modeling dari awal sudah. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Sudah jam 9 tepat. Segmennya itu apa? Izin Pak, Ah, untuk angin minimum dinding 77 kilogram sama atapnya 38 gimana Pak? oh, tadi kita udah hitung ya. Kalau kita hitungan kita lebih rendah dari 77, kita pakai yang 77. Tapi kalau beban atap 38, kita hitung lebih rendah dari 38, pakainya 38, pakai minimumnya. Berapa? Berapa? Ini itu. Tadi Excel kita gitu, kita Ya bandingin kayaknya dengan tadi misalnya QZ gitu ya, 0,613 KD ZT V kuadrat, itu hasilnya cuman 60 misalnya gitu. Nah, itu artinya hitungan kita masih di bawah minimum. Artinya kita pakai yang minimumnya 77 gitu. ya kayaknya kalau nggak salah tadi masih di bawah minimum loh Pak. Coba Excelnya mana? Ini, Pak. Coba QZ-nya mana QZ-nya? QZ bawah. Oh ya. Oh iya, ini QZ-nya cuma 53 ya ini ya. Ini QZ-nya cuma 53 ini. Oh iya. Betul Pak, betul. Iya toh? Hmm. Nah, ini harus kembali ke 77 nih. Jadi 77 kali 6. Terus atapnya berapa? Atapnya ketemu berapa yang di atap? 8, Pak. 8 meter. Bukan, maksudnya minimal 38. Dia per square meternya berapa?
Excelnya berapa mana Excelnya? Yang di atap, atap, eh, tinggi dinding kan. yang di Di atap mana bawah Pak, atap? di bawah. Beban atapnya maksudnya. Yang di atap, dinding, dinding, atap. Oh ini 68 apa? Sudah 68. Lebih lebih besar dari Oh, udah. ini 38. 38. Jadi dipakai, Excelnya dipakai. Lebih lebih dari minimumnya. Yang jadi Iya, concern adalah yang di dinding, Pak. iya. Ya. Dinding Soalnya datang, dinding perginya itu 77 kali 6 sama perginya sama. Koefisiennya sama 0,9 sama 0,5 ya. 0,9 kali 77 kali 6 sama 0,5 kali 77 kali 6. Oke, satu lagi. Ini kalikan koefisien lagi. Yang satu 0,9, satu lagi 0,5. gimana Pak? Ya betul Pak. Jadi apa namanya? Kalau Excel kita lebih kecil, kayaknya yang minimum. Betul. Ya masih masuk ya profilnya. Coba klik kanan. Itu dominan apa? Angin apa gempa ya? Klik kanan dulu. LRB Hmm. 2 ya. Oh, dominan gravity ternyata. Masih dominan gravity ya. LRB 22. Oh, dua-dua ya, betul. Ya, itu juga penting nih. Misalnya dominan mana nih? Klik kanan combo berapa gitu. Iya, iya. Karena anginnya tadi hisap semua, Pak ya. Karena hisap semua kalau tekan ya sudutnya 45 derajat gitu. Lah, itu kerasa banget itu. Kita pernah desain Iya, gereja itu 45 derajat. Waduh, itu anginnya tekan semua ya. benar, Pak ya. Anginnya tekan semua terus pakai genteng. Jadi kita nggak bisa pakai CNP biasa, kita pakai UNP. Pakai bodinya pakai UNP. Ya. Karena Izin Pak, pakai biasanya genteng. kalau kalau dia hisap semua, sudutnya berapa, Pak? Jadi di Kalau bawah peraturan lama 25 kan derajat. kalau di bawah 25 Di derajat bawah, pasti hisap semua, Pak ya. di bawah peralihannya 25 derajat. Kalau di atas 25 sudah angin hisap itu. Sebetulnya dia Kalau mirip-mirip peraturan yang dengan ini lama sih Pak. Mirip 20 kan, dengan Pak? Kalau konsep yang lama ya, peraturan lama 0,02. kan 20, Pak, 20. 0,02 alfa minus 0,4. Iya, betul. Ya kan ini mirip Pak ini. Ini kan 20 nih misalkan. 20 berarti kan 0,4 Hmm, juga ya. 0,4, 0,4. 0,4. Jadi anginnya jadi koefisiennya 0 ini. Peralihan 20 itu. Ya. Pas peralihan itu. Kalau SN terbaru, kalau SN terbaru ini di 25, Pak ya. Ya 25 ke atas itu baru angin hisap. Main tekan. Oh angin tekan. Angin tekan. Ada di tabel. Iya. Sebenarnya ada di tabel sih. Tabelnya ada itu. Tabel angin itu ada. Sudut-sudut berapa terus dia angin hisap atau angin tekan ada di tabel. Ada di tabel SNI pembebanan.
Ada lagi yang mau bertanya? Ini Izin kita tanya Pak, ya, Iya, yang di setting tadi Pak yang gempa itu kan kalau SS-nya 0 di bawah satu kan emang yang EV apa Pak yang nggak bisa dirubah itu. Kalau di atas satu bisa dirubah itu Pak. Itu ngaruh nggak Pak? Ada sama-sama Excel-nya nggak Pak? yang mana itu? Yang di etap Pak kan kalau di modifikasi yang ini yang Coba lat tunjukin di define, coba define, ya pattern load Pak. define coba define gempa ya. Kok ngeran lagi sih? Ini bocah ya kan ya. gempanya ya. Yang di pattern load-nya itu Pak. Oleh pattern. Oke. Mm, Gempa ya, Pak? Iya gempa. Ini nilai SS S1 ini ya, Pak? Iya, SS-nya kalau di atas satu Pak yang bisa berubah juga itu yang FA. Bisa dirubah juga. Kalau tadi kan nggak bisa kan kalau di bawah satu itu nggak sama dengan Excel-nya nggak Pak? Kalau misalnya nggak bisa dirubah gitu. Ada pengaruhnya nggak? SS itu nanti pengaruhnya ke SDS ya, ke nilai besaran CS-nya itu ya. Ya Pak, tadi kan CS dijelaskan itu udah dihitung sama etap sendiri. Tapi kira-kira hitungannya itu sama nggak Pak sama Excel-nya? Karena kalau dia di atas satu bisa diinput Pak sesuai Excel kita itu. Ya, kalau di atas satu. Tapi kalau di bawah satu itu dia udah asumsi 1,3 sih, Pak. Itu sama dengan Excel berarti itu. Iya, Excel yang sudah di sini ya. Nah, jadi kalau di atas satu itu, misalkan SS-nya, itu kita kita masukin yang interpolasi ini ya, Pak. Eh, Jadi apa itu misalkan, Pak? ini tuh di atas 1,1 gitu ya. Sini 1,25 gitu. Ini 1,2 Nah, kita ambil contoh ya. Nah, nanti kita ambil nilai yang ini, Pak. Nanti kita masukkan ke etaps secara manual. Hmm. Ya pertanyaan saya sekarang Pak, kan itu kalau kita masukin di atas satu kan bisa kita input manual di etapnya. Tadi kan kalau Iya, yang di bawah satu kan nggak bisa kita input. Kira-kira sama nggak sama Excelnya Pak, yang FA-nya, nilai FA-nya itu sendiri? oke, mungkin kita coba ya biar rasa penasaran ini. Ini kita ambil tadi contoh 1,1. Nah, ini kan berubah ya. Nah, ini kan bisa dirubah ya tadi karena di atas satu kan ya. Mm-mm. Nah, kita sesuaikan aja sih. Nah, ini kita ambil karena hasil dari interpolasi tadi kan ya. Iya. Nah, ini 1,1. Sini 0,9. Nah, ini nanti kita masukin aja, Pak. Nanti hasilnya, sorry. Nanti hasilnya sama, Pak. Ini 0,7978, di sini 0,7978. Hasilnya sama. Mana ini? Hasilnya sama, Pak. Di sini misalkan tadi 1,3 ya. Ini kan bisa kita input manual ya, yang tadi Bapak bilang ya. Iya. Hmm, Oh ini ini udah kita, bisa juga ya, walaupun meski ya, karena satu ya, apa ya? hasilnya sama, Pak. 0,798, di sini 0,798. Kalau Mm. misalkan SS-nya di atas satu. Tapi kalau misalkan di bawah satu, kita inputnya 1,3 aja.
Jadi biar sinkron Oh, dengan etaps dan Excelnya. Soalnya kalau di etaps ini di bawah satu itu dia 1,3 udah terprogram 1,3. Pak, mau tanya Pak satu Pak mengenai kolom tuh Pak, mengenai kelangsingan nilai K-nya kok nilai 1 ya Pak ya? Iya, kalau untuk kolom itu nilainya 1 Jadi angkanya. Kak, kita sekarang ini kan kita pakai metode metode DAM ya, Direct Analysis Method. Jadi kalau pakai DAM itu K-nya sudah pasti satu, kecuali kita pakai ELM, Effective Length Method gitu ya. Coba tadi di preference coba liatin preferennya. Di preference kita pakai DAM, DAM, Direct Analysis Method. Nih, Ini kan, nah itu analisis method, direct analysis. Nah ini kan ada dua nih, direct analysis sama effective length. Kita pakai direct analysis, otomatis K-nya satu ya. Baik-baik Pak Toto, baru tahu ini. Iya ya, jadi sekarang kebanyakan setahu saya sih udah diganti dengan DAM ya. Sejak tahun 2015 sih, tahu saya. Pakai DAM, direct analysis method. Yang satu lagi, kalau dulu kan ELM. ELM itu kan ada GA1 dibanding GA2 nanti ketemu nilai K, nilai K, K-nya lebih dari satu, biasanya 1,2, 1,3, karena perkawinan inersia balok sama inersia kolom gitu ya. Iya, HBK-nya Pak, benar itu. Mm-mm. Kita pakai DAM aja nilainya K, nilai K-nya satu semua untuk kolom. Metode terbaru sih menurut saya pakai DAM. Oke, ada lagi? untuk yang di tadi lanjut tanya lagi Pak izin. Untuk yang di Ya. section tadi Pak kan ada yang M axisnya yang diganti 0,9, yang 3, yang duanya nggak Pak ya? Nggak perlu. Oh iya ya, itu karena sebetulnya kan gini ya. Sebetulnya ini saya nge-refer dari buku Margareta ya. Margareta itu ya. Jadi apa namanya? Inersia neto itu loh. Jadi inersia gross di sini kan lobang. Jadi kalau Margareta tuh ngitungnya I gross dikurangi I gross ya, I gross dikurangi I lobang, inersia lobang. Ketemulah I neto gitu ya. I neto. Lah, aku sudah mempelajari antara Gunung Garuda, dia kan mestinya I neto ya. Sedangkan di etap itu kan eh, ini terbaca semua gitu. Lalu aku bandingkan, kira-kira berkurang sekitar 10% lah gitu. I netonya tuh berkurang 10%. Jadi kalau kita bikin di etap itu full begini, makanya kita reduksi menjadi 0,9 ya gitu. Karena nih etap bacanya kan semuanya ya, belum dikurangi I lobang begini ya. Kalau mau coba juga bisa sih pakai pakai apa ya? Ngisi sendiri tuh loh inersia X A berapa itu ada itemnya juga di etap itu pakai apa? Ya ngisi inersia sendiri IX, IY dan sebagainya juga ada di etap itu. Cuman kita udah terbiasa begini apa namanya apa namanya reduksi begini ya.
Sebetulnya ada sih, dulu saya waktu etap 974 tuh ada. Jadi kita bikin member sendiri, A-nya diisi, IX-nya diisi, inner nya diisi, IX, Y-nya diisi sesuai sesuai Gunung Garuda itu. Nanti Diran itu sama hasilnya. Jadi saya yakin ini itu sudah valid gitu ya. Dengan reduksi 10% ini sudah valid. Begitu kronologisnya kenapa direduksi 10%. Siap. Terima kasih Pak. Oke, sebetulnya si etapnya juga bisa bikin honeycomb, cuman dia nggak bisa tuntas untuk running analisis gitu loh. Nggak bisa tuntas dia. Kita tuh bisa bikin member tapi ngisi sendiri IA berapa, IX berapa, IY berapa itu ada tuh di etap sebelumnya. Ada itu namanya apa sih ya? Lupa saya juga. Kalau misalkan dia itu nanti bisa dilihat sendiri. Cuman kalau untuk di skill desainnya nanti dia tidak terbaca. Kalau untuk modelingnya bisa. Ya. Modelnya bisa, cuman nanti waktu running dia nggak keluar. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah setengah 10. Cukup Pak. Untuk eh, apa rekamannya kita bisa dapat Pak ya? Apa itu? Yang rekaman Oh ya, apa namanya nanti pembelajaran rekaman hari sama ini. materi kita share ke grup ya. Gitu. Oh oke baik Pak. Terima Oh, ya. kasih Pak Biar Kakak. bisa diulang-ulang terus gitu ya. Pak, sorry, satu Iya Ulang-ulang. oke. pertanyaan Pak. Pak, maaf Pak, pertanyaan itu ada di overweight tadi itu ada connection tipenya. Udah dirubah nggak tadi ya? Apa itu? Yang di overweight itu tadi Pak, kan ada connection tipe tuh untuk sambungan. Nanti kan sambungannya baut. Kan ada kodenya yang pakai RBS, buffer 4E. Nggak salah itu ya? Oh, kalau ini kan OMF ya. Itu kan sambungan prakualifikasi untuk special moment frame. Jadi ini tuh pakai IMF aja, pakai sambungan foot biasa aja, Oh, pakai sambungan baik-baik Pak. foot biasa, pakai sambungan foot biasa gini aja. Tinggal nanti momennya berapa, gesernya berapa. Terus kalau raster biasanya ada aksial gitu. Itu nanti di statika diajarkan juga di statika. Ini yang ini tuh IMF ini. OMF ya. OMF. Jadi sistem itu ada banyak ya. Kalau yang multi story itu harus SMF, Special Moment Frame. Terus ada IMF, Intermediate Moment Frame. Terus ada yang namanya OMF, Ordinary Moment Frame. Kalau ini sambungannya nggak seketat dua ini gitu. Kalau ini dia harus prakualifikasi, harus prakualifikasi. Prakualifikasi itu ya extended end plate, apa namanya, 8 baut, 4 baut dan sebagainya seperti itu ya. Terus ada RBS juga. Kalau ini udah pasti sendi plastisnya terjadi di kolom sini dia. Sendi plastisnya pasti di sini ya. Kalau kita mengharapkan sendi plastis di sini agak susah karena bentangnya terlalu panjang.
Makanya kita pakai OMF ya. Sambung apa namanya? Biasa lah gitu. Momen biasa. Momen frame biasa. Begitu teman-teman? Baik Pak, terima kasih. Udah cukup. Oke. Ya Jadi Pak, kita harus makasih. hati-hati ya. Sampai Bedakan ketemu. antara SMF, OMF, sama IMF ya. Oke, Pak. Sama juga ada ECBF, juga ada eccentric, concentric back frame, base frame, terus concentric apa eccentric brace frame gitu juga ada. Kalau ini mah yang tadi ini open frame biasa aja nih, karena nggak ada bracing kolom ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Kita lanjut besok lagi. Terima kasih teman-teman sudah Iya mengikuti Pak, makasih Pak. ya. Ada Siap Pak, pertanyaan? siap. Sampai ketemu besok. Oke, besok Oke, lagi ya. makasih, Pak. Iya, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. ketemu besok lagi. Pak. Terima kasih semuanya teman-teman sudah ngikutin dari Makasih. nol, dari awal. Bagaimana modeling sampai pembebanan, sampai stress ratio, sampai loading, gempa, dan sebagainya, stress ratio, ledutan, sudah semua. Nah, ini modal awal ya. Ini modal awal, jadi bagaimana. Nah, ini tergantung sih sebetulnya gini loh. Beban 60 itu memang lagi pro kontra sebetulnya. Ini tergantung masing-masing engineer sebetulnya. Dan Anda negosiasi sama owner sebetulnya. Dikira nanti, wah kok gede banget ya, jadi 900 ya gitu. Anda bisa nego sama owner. Pak mau ikut SNI sekarang atau mau beban 20 gitu. Nah, itu silakan nego masing-masing ke owner. Kalau owner maunya ngirit, nggak mungkin kita pakai LL 60 mau ngirit. Susah banget. Ini kita ajarin yang sesuai SNI dulu. Nanti kalau sama owner tergantung masing-masing negonya gitu aja. Kadang owner juga ya udah, saya udah terbiasa pakai L20 juga masih aman kok. Ya kita sepakat nggak apa-apa. Cuman kadang nanti di TPA di TPA kadang ada yang ditanyakan ada yang enggak gitu loh. Kalau TPA-nya kritis, kenapa LL-nya 20 ganti 60 gitu. Nah udah kerja 2 kali. Tapi ya itu profilnya memang gede. Oke semuanya, saya Ya. kira cukup. Sampai besok lagi. Izin bertanya Pak Besok. Toto, maaf, Oh iya, kira-kira TAF nanti ke depannya ada pelatihan Plaksis 2D nggak Pak? Izin nanya aja Pak. Terima kasih Pak. Plaksis. Iya Pak, Plaksis ya. iya Pak, Plaksis 2D Pak, atau enggak 3D? Ya kebetulan gini, kalau Plaksis kita belum license sih. Saya takutnya kena denda lagi saya itu. Oh oke Pak. Ini etap aja, saya karena sudah license jadi kalau kemarin saya kena 4 bulan tuh ngadain beginian, kok short course begini, etap sama ide statika, saya kena 300 juta itu. Aduh, Wah Pak. 300 juta ini etapnya 100, ini 200. Tadinya saya memang mau ke arah geotek. Ini saya rencana mau beli dulu lah. Insya Allah ada rezeki saya mau beli yang Plaksis gitu loh, yang license. Nanti kita bisa sharing-sharing tentang Plaksis gitu. Oke siap Pak. Makasih ya Pak. Ya, oke siap. Oke, terima kasih semuanya ya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada masih banyak yang kurang-kurang. Nanti bisa apa namanya bertanya di grup atau nanti nextnya bisa diulang lagi pertanyaannya. It's okay. Kita akan jawab sebisa mungkin dari pengalaman TAP ya. Demikian teman-teman, selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam struktur, salam sehat, salam bahagia, salam berkah semua. Waalaikumsalam Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.